Mungkin boleh diceritain hari ini hari spesial banget pasti buat kamu, mungkin seperti apa nih? Ya, jadi hari ini bisa dibilang adalah penantian panjang karena proyek ini tuh udah hampir setahunan. Proses renovnya juga mungkin udah mau 6 bulanan ya, 6 bulan lebih, dan akhirnya bisa buka juga posture cabang yang ketiga. Di tahun ini kita buka 2 cabang posture dan juga 1 cabang post by posture. Jadi memang tahun yang sangat hektik, dan aku ngerasa posture yang di Gavoy ini memberikan sesuatu dan warna yang berbeda karena pastinya lebih lengkap, terus juga lebih kita memperbaiki lah apa yang kekurangan di posture yang pertama gitu. Memilih untuk usaha di bidang olahraga pilates gitu, mungkin ada alasan tertentu? Kalau aku udah jelas karena memang aku melakukan olahraga ini udah dari lama, dari 2019, dari zaman belum hits olahraganya. Aku udah merasakan impactnya untuk badan aku juga emang suka dengan olahraga ini, dan kesini aku ngerasa banyak cabur lainnya, cabang olahraga lain yang bisa dikombin dengan pilates, bisa juga dengan yoga dan lain-lainnya yang ternyata juga penting untuk tubuh kita. Jadi akhirnya ya bukalah suatu usaha yang memang sesuai dengan jati diri gitu. Kayaknya di momen 2 tahun ya dari menjalani usaha, bahkan hingga membuka bisa dibilang 4 cabang. Gimana nih Kak, sebegitu suksesnya dirimu dalam hal untuk kesehatan juga ya Kak? Amin. Sukses sekali juga enggak lah. Pasti kan maksudnya lebih banyak orang yang buka cabang lebih cepat dan lebih langsung menjamur di mana-mana. Posture kita memang sangat picky, kita nggak mau asal-asalan buka, kita nggak mau yang kayak mengejar target harus sebanyak mungkin tapi nanti kualitas takutnya tidak terjaga. Dan makanya kita memilih tempat, memilih guru, memilih alat, dan juga memilih lokasi yang bisa dibilang nggak sembarangan gitu. Jadi belajar lagi marketingnya nggak sih Kak? Belajar lagi sih, jadi saya posture ini bisa dibilang usaha yang benar-benar dibuat dari nol. Pastinya dengan sedikit bekal kemampuan dari aku dan juga partner aku, kita gabungkan, terus kita banyak belajar dari kesalahan yang terjadi selama 2 tahun ini, dan untungnya kita punya visi misi yang sama untuk membawa lebih banyak komunitas yang bisa hidup lebih sehat dan lebih baik ke dalam posture community. Serius di Tantangan bisnis terbesarnya apa, Kak? Kak? Serius di bisnis. Mungkin rencana untuk pamit dari dunia hiburan atau kayak gimana? Nggak pamit, bener-bener pamit sih ya, cuma emang kayak bertambahnya usia itu kayak aku ngerasa aku mau mencoba suatu tantangan yang berbeda dan baru. Karena terbilang kayak pamit kan nggak mungkin ya, karena aku masih tetap syuting, aku masih aktif juga di sosial media aku, walaupun mungkin nggak seaktif dulu. Terus aku juga masih ngambil beberapa proyek kayak series atau film, cuma memang seiring bertambahnya usia aku ngerasa aku harus mulai punya suatu hal yang berbeda lagi, yang bisa dibilang juga sebagai passive income, sebagai legacy juga. Karena kalau artis itu kan legacy kita berupa karya, tapi pada akhirnya memang kita akan menua, kita akan selalu tumbuh dengan orang-orang lain yang lebih baru, yang lebih muda, yang pasti juga lebih berbakat. Dan kalau misalnya bisnis bisa dibilang bisa jadi legacy kita sampai ke depannya pun, mau kita umur berapapun, kita tidak terlalu aktif pun, orang akan selalu ingat bahwa ada brand ini, oh ada bisnis ini, begitu. Tapi sebenarnya menyangka juga nggak sih pada akhirnya dari awal kamu rintis sampai sebesar ini maksudnya? Jujur enggak sih, maksudnya kayak teman-teman media yang di sini kan mungkin juga sebagian pernah datang ke opening aku lah. Maksudnya tidak selalu usaha aku sukses, tapi aku bener-bener ya pantang menyerah aja, kayak jatuh bangun, coba lagi, bikin lagi, sampai akhirnya bisa ketemu satu titik yang dimana bisa lebih stabil, bahkan bisa berkembang. Itu butuh waktu, karena memang entrepreneurship itu bukan cuma sekedar textbook, bukan cuma sekedar kamu punya uang atau modal sebanyak apapun, tapi gimana cara kamu bisa mengelolanya, itu yang lebih susah. Tapi pernah merasa down juga nggak sih? Maksudnya kayak tadi kan sempat bilang, maksudnya sempat jatuh bangun juga gitu. Down banget sih, nggak yang kayak gimana ya, cuma aku udah tahu nih kalau misalnya menjelang lagi opening tuh pasti kayak aku berasa rambut aku menipis gitu, ontok. Ternyata stresnya tuh di situ ya. Jadi kalau kayak kita syuting atau bikin konten, kita tuh capeknya paling di fisik, paling kita hilang suara, paling ya kita harus kurang tidur, orang udah pada 9 jam kerja, kita masih di lokasi syuting segala macem. Kalau bisnis tuh menurut aku capeknya di otak, batin, kita berhadapan dengan sumber daya manusia, berhadapan dengan banyak orang.
Terus otak kita harus mikir bagaimana caranya bikin semua orang yang bergantungan hidup di kita ini bisa semuanya happy, sukses, makmur. Gimana caranya bisnisnya bisa survive, gimana caranya di tengah banyak mungkin orang yang akan mengikuti atau mencontek atau akan muncul saingan lain yang ternyata lebih hebat daripada kita, gimana cara kita survive. Itu dia susahnya paling di situ sih. Nggak bagi-bagi waktu. Dirimu termasuk masih nggak pernah, maksudnya emang masih seorang Nirwana masih Jujur ya, karena aku sekarang syuting, dia cuma bisa ke posture itu paling seminggu sekali. Satu kali lagi tuh hari Kamis. Setiap Kamis tuh aku ngadain olahraga di lokasi syuting sama teman-teman di lokasi, panggil guru posture juga untuk datang ke lokasi. Memang nggak seintens dulu, tapi aku bisa ngerasain ternyata hasil dari aku membuat usaha ini, banyak orang yang udah berubah hidupnya. Ada orang yang tadinya kayak gak suka banget olahraga, sekarang jadi cinta olahraga. Ada orang yang tadinya nggak peduli bentuk badan, sekali udah merasakan hasilnya, tiba-tiba ketemu udah turun berapa belas kilo. Ada orang yang termotivasi, ada orang yang tadinya mungkin minder, ngerasa kalau olahraga ini cuma buat olahraga yang menengah ke atas, kayak nggak cocok. Tapi ternyata mereka sekarang pegawai sekalipun atau gaji UMR pun bisa tetap olahraga. Dan itu bener-bener mereka bisa seniat yang dimana jam 5 selesai ngantor, jam 6, jam 7 mereka pilates. Atau nggak jam 7 pagi, mereka tuh masih bisa ikut kelas gitu. Aku tuh seneng membawa perubahan ke dalam hidup tiap orang, tapi ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Karena nggak banyak orang yang mau peduli dengan komunitas di sekitarnya. Nah, aku kebetulan termasuk yang emang juga pecinta olahraga. Aku pengen banget bikin komunitas kita itu lebih peduli dengan healthy, dengan kesehatan, dengan hal-hal yang kayak olahraga. Karena kalau kayak di luar negeri itu udah hal yang standar banget, orang udah pasti olahraga tiap hari. At least mereka berenang, mereka lari, mereka olahraga nge-gym atau apapun. Nah, di Indonesia ini kan mungkin belum menjadi culture-nya. Makanya lagi kita coba bangun bersama-sama. Dimulai dari komunitas-komunitas, terus juga kelompok-kelompok kecil, dan baru akhirnya kita berharap bisa meluas dan melebar gitu. Nah, ngebagi waktu gimana sih, Kak? Trigger masalah kesehatan nggak sih? Aku, iya, pertama kali aku terjun ke pilates itu karena aku ada sedikit lower back pain, sakit lower back aku. Terus aku juga ada sedikit skoliosis. Kalau tahu skoliosis itu yang tulang belakangnya nggak bener-bener lurus ya, jadi agak miring berapa degree gitu. Terus aku tuh gampang banget cedera. Jadi dulu tuh aku berpikir, olahraga tuh aku harus nge-gym biar badan aku kurus, langsing, terus bagus. Tapi aku nggak mentingin efeknya. Pada akhirnya ngelakuin gerakan-gerakan yang salah tanpa di-stretch dan lain-lain bisa membuat kompensasi dan akhirnya menimbulkan cedera atau sakit di kemudian hari. Nah, setelah aku mengalami itu sendiri sampai bener-bener pernah yang kayak nggak bisa naik turun mobil karena saking sakitnya belakang, pernah sampai cedera segitunya. Dokter bilang olahraga teraman saat ini adalah pilates dan berenang. Dari situlah aku coba pilates, aku merasakan hasilnya di badan aku ngerasain kayak, wah, aku nggak pernah sakit, postur tubuh aku lebih bagus. Terus juga aku ngerasain yang kayak berat badan aku jadi stabil. Terus aku nggak perlu yang kayak diet juga makan berat banget. Kayak semuanya masih tetap ke maintain dari satu olahraga yang menurut aku slow movement, nggak terlalu high kan, nggak terlalu high intensity. Terus ya udah, dari situlah akhirnya aku kayak terusin tekunin di 2023 baru aku oke, kayak aku harus mengenalkan ini kepada orang banyak di Indonesia. Betul, waktu berapa lama tuh Kak akhirnya berasa gitu dengan Cepet sih, paling kayak 3-4 bulan udah berasa hasilnya. 3-4 bulan rutin, dalam arti seminggu aku cuma 2 kali ya. Kalau sekarang kan aku kalau nggak syuting bisa seminggu 6 kali, tapi seminggu 2 kali tuh udah langsung berasa hasilnya. Udah sembuh, Kak? Lurus kembali nggak sih maksudnya kan agak Udah. Nah. Jadi bener-bener sekarang aku udah gak pernah ada problem sama sekali dengan lower back aku. Kalau yang misalnya sering kayak tiba-tiba kok pinggang satu sisi sakit, itu berarti ada sesuatu yang salah. Entah postur tubuhnya, atau alignment badannya, atau mungkin ada otot-ototnya yang mungkin bisa dibilang lebih pendek, ada yang lebih panjang, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh nanti ketahuan semuanya di pilates dan yoga dan ya banyak ornamen lainnya lah penambahnya gitu. kalau kembali lagi ke awal tadi kan kamu sebut ketika memulai ini sampai bikin stres dan lain sebagainya. Stres Itu banget. tuh berapa lama tuh Kak? Karena kita proses persiapan pertama kali dari awal tercetus ide itu 1 tahun. Jadi 2022 itu ide pertama, 2023 baru kita launching. Karena itu overthinking, perfeksionis,
dan pengennya totalitas. Jadi kayak nggak mau asal launching terus jelek, nggak bagus, tempatnya nggak bonafit, alatnya nggak jelas atau apa, nggak mau. Jadi emang itu yang bikin lebih lama gitu. Karena menurut aku ini tentang kesehatan. Orang-orang yang datang ke sini, member-member yang udah join di community posture, mereka invest uang untuk sehat, bukan untuk sakit atau dibohong-bohongin lah istilah kata. Stress rilisnya gimana tuh kak? Apalagi kan sampai rambut rontok. Olahraga. Untungnya bagi aku me time aku adalah olahraga. Nah, untuk ngebagi waktunya seperti apa, kan kamu kan di entertainment juga, capek fisik, capek otak juga di bisnis. Nah, gimana sih cara kamu mengaturnya? Ya itu dia sih. Jadi kalau misalnya aku lagi syuting, Senin sampai Sabtu aku di lokasi syuting, aku cuma bisa meeting by Zoom atau online. Aku tapi tetap monitor by chat dan di grup WhatsApp. Terus setiap minggu waktunya aku break, biasanya aku pakai untuk aku bagi-bagi. Ada waktu aku quality time sama mamaku dan anjing aku dan pergi ke gereja. Sisanya dari siang ke sorenya aku buat kerja, buat meeting, buat ngecek-ngecek studio gitu. Kerja keras di masa muda, mungkin udah ada manajemen buat kedepannya akan pensiun di usia berapa mungkin? Nggak ada sih, aku nggak ada target karena aku kebetulan suka kerja, cukup hobi kerja, tapi yang nggak yang ngoyo banget. Terus aku ngerasa bahwa at least perempuan harus punya suatu karir yang benar-benar mereka sukai di luar dari nanti akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Jadi ini bisa dibilang juga bekal untuk aku sebagai perempuan yang masih muda yang akan mungkin juga naik ke stage hidup yang lainnya dan lain-lainnya. Kayak aku jadi punya suatu pegangan yang dimana oh aku punya achievement ini, oh aku bisa ini, oh aku punya kesibukannya ini gitu. Jadi nggak yang kayak suntuk juga ya kayak kalau cuma di rumah aja gitu. Tapi kalau untuk launching hari ini mungkin dirimu memaksimalkan atau ada target budget tuh berapa sih atau tergantung tempat? Yang pasti ini investment kita yang paling besar bisa dibilang tuh yang posture di Gavoy sama Batam karena itu yang paling gede. Ini kan gedenya hampir 480 meteran ya. Kalau yang di Batam tuh hampir 700 meteran. Berarti ada target sendiri nggak sih kak? Ibaratnya tahun ini bisnis berapa buka gitu? Tahun ini karena kita sudah membuka 3, jadi istirahat dulu sebentar. Karena timnya masih kecil, kita belum punya tim besar, jadi memang masih ownernya dua-duanya emang turun tangan dan mikirin semuanya sampai ke perintilan. Terus tapi kita udah akhir tahun ini kita udah mulai planning untuk 3 atau 4 studio ke depannya yang nanti kita akan buka lagi. Tapi kan seperti biasa, perencanaan harus matang dari jauh-jauh hari. Kak ini kan udah menyiapkan untuk next step-nya kakak sendiri. Banyak nih yang nanyain udah sukses tapi pasangannya belum kelihatan, kayaknya gimana tuh kak? Ya kan maksudnya gimana ya, aku kan nggak yang kayak tua-tua banget ya. Maksudnya berhubung banyak yang orang kayak nanya kenapa nggak nikah nih, kenapa nggak nikah, kok belum nikah. Aku bilang ya masalahnya kan memang waktu Tuhan yang terbaik ya. Waktu kita kayak manusia bisa berencana kayak oh saya ketemu sama dia, saya pacaran sama dia, oh saya sampai nikah, tapi ternyata saya nggak jodoh dan seterusnya. Ya berarti selama belum sampai nikah itu artinya masih berusaha mencari yang terbaik dan menjadi versi yang terbaik buat diri aku sendiri juga. Karena saat aku udah menjadi yang terbaik untuk diri aku, mudah-mudahan ya kalau kata orang insya Allah bisa menjadi yang terbaik untuk pasangannya juga gitu. Kriteria mungkin dari kamu mungkin hobi atau apa punya sudah? selektif yang Iya. lebih ketat gitu kak, seperti di bisnisnya juga kan lebih ketat. Atau selevel mungkin kak? Kalau selektif wajib menurut aku semua perempuan ya, laki-laki juga sih ya, cuma kan laki-laki biasanya mereka yang approach yang saya kayak ya beda ya, kita ngomongin perempuan-perempuan nih. Menurut aku perempuan wajib untuk selektif karena ya itu akan menentukan hidup dan masa depan dia dan anak-anaknya, dan anak-anak tidak minta dilahirkan di dunia, jadi kita harus bertanggung jawab menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus yang kedua menurut aku setiap cewek punya standar pasangannya berbeda-beda. Kalau aku tuh simpel, yang penting dia bisa sayang aku, bisa sayang keluarga aku of course, terus dia takut sama Tuhan, dia harus punya suatu pegangan hidup buat diri dia sendiri, dan yang terpenting dia juga bisa mensupport aku. Karena menurut aku hubungan yang baik bukan cuma cocok, tapi yang bisa saling mengerti dan mensupport satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Selama entertain atau pengusaha mungkin pengen
aku sih bebas ya yang sudah dapat Tuhan kasih asik. Karena aku percaya kalau Tuhan yang kasih pasti yang terbaik. Tapi sampai saat ini udah ada yang ngedeketin Kak Willow kah? Apa misalkan ya udah Aku kan nggak jelek-jelek banget ya bang ya, masa iya sih, ya kan? banyak Masa nggak ada sih sama sekali gitu kan? Ya pasti ada, tapi semuanya berteman-teman aja. Dan mungkin karena aku juga punya, ya aku juga selektif dalam memilih pasangan juga. Jadi aku nggak yang in a rush untuk yang kayak terburu-buru atau FOMO ikut-ikutan pengen cepet-cepetan, nggak mau kalah juga sama yang lain atau sama teman-teman yang udah nikah udah punya anak. Aku juga enggak. Dan aku juga lumayan enjoy dengan kehidupan aku yang saat inilah. Paling banyak dari Kalau kalangan Mama dekat sendiri, Kak, pasangan. Kak, tapi dari Mama sendiri Ada sering push, rekomendasiin juga nggak sih ini untuk dari segi pasangan Kak? Atau dirimu sendiri? Mamaku enggak sih untungnya, karena kakakku kan juga belum nikah. Terus mamaku juga selalu bilang sama aku, bagi dia jodoh mau tuh semua di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Even yang udah nikah aja masih bisa berpisah, ya kan? Apalagi yang masih mencari, sampai yang masih pacaran aja bisa jadi nggak jadi nikah, gitu kan? Jadi mamaku cuma selalu yang kayak mendoakan yang terbaik. Dan dia cuma bilang jangan terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang. Karena ini adalah pilihan seumur hidup. Amin, kan harusnya begitu. Yang pendekatan dari kalangan atas atau yang sekarang? Ya ada lah beberapa. Iya kali. Boleh nggak lihat kedekatan Carol sama Butika? sedikit Oh iya, aku lihat sih di TikTok. Ya, Viral ya. aku sih ngeliatnya kayak oke-oke aja ya, happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Support ya, berarti support kan? Aku selalu support semua teman-teman aku atau kayak even mungkin mantan aku ya, kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Kan masih komunikasi nggak sih sama Mas Dewan mungkin? Satu kami Mas Dewan panggilannya sekarang. Iya benar. Aku enggak sih, aku udah enggak, soalnya semenjak aku udah mulai bener-bener fokus di bisnis dan juga syuting kayak ya pada akhirnya emang udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Soalnya kan Mas Dewan hobi olahraga juga nih mungkin kali. Tapi kan tidak semua cowok ya suka pilates. Terus kadang-kadang tuh cowok nih ya, makanya tolong ya. Kadang-kadang cowok tuh berpikir pilates itu cuma olahraga buat cewek. Mereka mikir males ngapain stretching begitu sampingnya kiri kanan cewek. Padahal sebenarnya pernah pilates itu cowok justru. Untuk tentara sebenarnya dan atlet. Tapi datang ke Indonesia stigma masyarakatnya berubah. Jadi aku berharap sebenarnya lebih banyak cowok-cowok yang pilates juga mencoba gitu. Udah di Ibu mungkin ngeliat apalagi kan hubungan kita tadinya jarang terexpose dan sekarang sempat terexpose nih, maka dibilang sudah resmi. Gimana nih kamu? Iya, aku nggak tahu ngikutin Kemarin Kemarin nonton bola bola apa? Emang tipe yang bucin juga yang Carol atau gimana sih emang? aku nggak, jujur ya, aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy Iya. aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah. Memang- Pasti harus doain yang terbaik dong. Tapi Carol emang tipe yang bucin juga nggak sih sama pasangan saat bersama kamu juga dulu? Zaman dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Umur belasan itu, ya kan kadang-kadang aja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang kayak gila, ternyata dulu gue pernah begitu ya gitu. Tapi kan kalau kata mama aku kayak itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa ABG, melakukan kesalahan, bangkit, jadi lebih dewasa sampai akhirnya dewasa. Jadi ya aku ngerasa yang terjadi di masa lalu itu adalah fase kehidupan yang memang harus aku lewatin di saat aku juga masih terbilang remaja menuju ABG gitu. Persis suka lucu atau malu nggak sih kan ngeliat flashback Malu sih lah? enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya. Aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman-zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana. Ya gitulah kehidupan. Perspektifnya gimana sih mungkin dulu dan yang sekarang kalau kamu lihat jika 5 tahun yang lalu Kawilona? Jadi aku yang dulu 5 tahun yang lalu ya. Lebih banyak main, lebih banyak santai. Maksudnya kayak aku emang udah syuting dan lain-lain. Cuma aku lebih kayak, bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya, kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya.
Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang, bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Itu sih yang aku lihat. Tapi kapan sih mulai, kamu kan kemarin masih kecil, sering main, memikir diri sendiri. Tapi Semenjak kapan? mulai usaha inilah, jadi 2022 itu aku udah mulai kayak oke, harus fokus, karena aku tahu bahwa usaha apapun kalau nggak dijalanin serius dan dibawa bercanda ya hasilnya bercanda gitu. Tapi adaptasinya gimana? Pasti kan nggak mudah tuh dari sampai sekarang. Nggak mudah, tapi karena dari keinginan aku sendiri jadi lebih gampang ya. Jadi kayak mungkin kita harus berkorban masalah waktu. Kamu nggak bisa terlalu banyak nongkrong lagi sama teman-teman. Kamu mungkin yang dulu at least seminggu bisa 2 kali ketemu teman-teman hangout, ini mungkin ya 3 minggu sekali ketemu aja udah bersyukur. Kalau enggak ya udah gitu, dan teman-temannya untungnya maklum. Dan lebih banyak waktu pasti akan tersita karena kan harus fokus di bisnisnya juga, harus syuting juga. Ada waktu yang tersisa pun pasti kan mostly sama mama ya, sama keluarga. Karena kan ya disitulah aku baru benar-benar bisa ketemu dan punya waktu sama mereka. Menurut kamu ini udah menjadi versi terbaik dari kamu nggak sih saat ini? Belum sih, masih proses karena masih banyak hal yang aku harus belajar dari kehidupan ini, dari masalah wisdom, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang bisa lebih dewasa dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Belum sekarang kan menjadi leader untuk banyak orang yang bergantung di dalamnya. Jadi ya mulai terbuka pelan-pelan mata bahwa hidup itu bukan cuma tentang diri kita sendiri di dunia ini, karena kita hidup bersama orang lain di sekitar kita. Kenapa dirimu tidak? Udah, ini bentar lagi habis suara terakhir ya. Kenapa dirimu tidak minta support langsung ke Mas Dewan? Maksudnya promo dong bisnis aku kan bisa aja sih kalau buat. Enggak juga, karena gimana ya? Aku nggak pernah gini. Semua teman-teman aku tuh aku nggak pernah meminta atau memohon atau yang kayak maksa mereka untuk bantu promosiin bisnis aku. Pertama bagi aku follower social media dan orang yang bener-bener bayar atau konsumen tuh kadang-kadang berbeda. Terus juga marketnya jelas agak beda, karena market pilates berarti kita harus mengenalnya ke komunitas yang emang suka olahraga. Kalau dia hobinya misalnya Gojek, misalnya dia hobinya order makanan cemilan-cemilan, dia mendingan tahu spot cafe terbaik apa nih sekarang, atau kayak tempat makan terbaru apa. Tapi kalau ini kan emang kita kena ke market-market yang tepat. Terus juga menurut aku teman-teman aku mau support, mau bantu promosi, aku bersyukur, aku bener-bener terima kasih banget, aku bener-bener sangat appreciate itu. Tapi enggak pun aku nggak masalah gitu, karena pertemanan dan bisnis tidak boleh dijadi satuin menurut aku. Karena berteman ya berteman, jangan ada konflik of interest. Kalau berbisnis ya berbisnis, kamu harus jadi orang yang adil dan jujur. Oke, mungkin lagi harapan ini Kak. Harapan ini terakhir ya, beneran terakhir. Baiklah. Last not but Emang nggak pada least. lapar apa? Udah dari tadi makan Oh, udah dari makan. Baiklah. Kalau harapan aku semoga aja dengan dibukanya cabang posture yang ketiga ini bisa membawa impact yang bagus di komunitas yang pecinta olahraga yang sangat peduli dengan healthy lifestyle, bisa membawa banyak orang untuk lebih aware dengan kesehatan dan juga mencintai tubuh mereka sendiri. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di grand opening posture atau pose di tempat lain berikutnya. Amin. Oke. Ya, terakhir terus. Terakhir terus. Ucapan Oke. untuk Puji dan Vero, mohon maaf. Apa nih ucapan? Selamat. Apa namanya? Ucapan selamat. Next level. Emang mau menikah? Jadian. Oh udah jadian? Udah jadian. Oh Udah iya. di-post. Kalau emang bener tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations. Semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Terima kasih. Oke.